Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Kobe Tani. Pada kesempatan pagi hari ini, Kobe Tani ingin membuat video tentang cabai, yang mana saya lihat di Facebook ataupun di YouTube banyak sekali yaitu video ataupun ya postingan-postingan yang bercerita tentang layu fusarium. Karena kebetulan saat ini adalah musim penghujan yang cuacanya sangat ekstrim. Ini pagi hari ini di kebun Kobe Tani aja ini dalam posisi gerimis, hujan. Ini sudah tinggal gerimis-gerimis. Nah, ini basah semua sobat tani. Ini masih dalam keadaan basah semua. Nah, jadi seperti ini airnya hujan. Ini masih dalam keadaan agak gerimis. Saya bikin video karena saya lihat keluhan banyak sekali petani yang mengeluhkan tentang layu fusarium dan diupload ataupun diposting di Facebook. Ya, banyak yang minta yaitu solusinya lur. Ini gimana cabai saya kayak gini. Nah, ini dalam hal ini Kobe Tani ingin berbagi. Ini menurut pengalaman Kobe Tani. Mohon maaf kalau yang tidak sama, ya saya mohon maaf. Ini adalah murni dari pengalaman Kobe Tani untuk mencegah. Ini saya ngomongkan bukan untuk mengobati sobat tani. Jadi Kobe Tani selalu mengajak untuk mencegah. Karena kalau mencegah ataupun pencegahan itu lebih mudah daripada pengobatan. Oleh karena itu saya ajak untuk mencegah sebelum terkena layu fusarium. Karena kalau sudah terkena layu fusarium sangat sulit sekali sobat tani. Kalau batas pengetahuan Kobe Tani ya pokoknya cabai itu belum waktunya dipetik sudah mati. Itu kalau sekarang disebut layu fusarium. Padahal itu banyak sekali faktor yang membuat cabai itu seperti itu. Bisa dari media, bisa dari pupuk ataupun jamur, ataupun banyak sekali faktor yang membuat cabai itu bisa terkena layu fusarium. Nah, kesempatan ini Kobe Tani umur cabai ini sudah 2 bulan lebih 4 hari sobat tani. 2 bulan lebih 4 hari. Nah, cabainya sudah menampakkan buahnya seperti ini. Ini cabai lokal sobat tani. Yang saya syuting cabai lokal. Dan yang sebelah sana, yang ujung sana itu, yang ke sana, L-nya ke sana sampai di belakang-belakang pisang itu cabai hibrida. Terus umurnya 2 bulan 2 hari. Karena di sini 2 bulan 6 hari, mohon maaf. Di sini 2 bulan 6 hari. Di sana 2 bulan yaitu lebih 2 hari, karena selisihnya adalah 4 hari. Ini Kobe Tani cabainya seperti ini. Ini akan bercerita tentang layu fusarium dan pencegahan layu fusarium. Nah, alhamdulillah di kebun Kobe Tani ini yang usia seperti ini, saya lihat di Facebook itu yang difoto ya usia seperti ini. Ini banyak sekali yang terkena layu fusarium. Nah, ini masih alhamdulillah masih aman dan mudah-mudahan aman ataupun sukses sampai finish. Nah, menurut pengalaman Kobe Tani sobat tani, ini pertama yaitu sterilisasi ataupun steril di dalam pembuatan lahan. Kalau bisa jangan banyak kotoran di dalamnya dan usahakan tanah ini ya agak lerem gitu. Nah, itu insya Allah salah satunya pertama. Terus pupuk kandang itu kalau bisa dilakukan yaitu fermentasi. Nah, adapun fermentasi itu bukan karena lamanya, tapi memakai bahan yaitu salah satunya kalau Kobe Tani kalau membuat fermentasi pupuk kandang itu memakai spora hayati yaitu trikoge ataupun jamur yang membantu kepada petani yang bisa merusak jaringan jamur jahat yang ada di lahan pertanian kita. Jadi kita gunakan trikoge itu kalau kita mau memfermentasi pupuk kandang.
Tapi kalau tidak, nah, kita waktu sudah ditabur itu disemprot dengan trikoge. Itu kalau lebih ngirit lagi ataupun lebih memudahkan cara kerja kita. Kalau ada cara lagi, yaitu ini yang Kopi Tani lakukan di sini bukan membuat fermentasi. Kemarin dalam pengadukan pupuk kandang sudah ada videonya. Nah, tidak saya fermentasi pupuk kandang Kopi Tani. Jadi yang saya lakukan juga bukan nyemprot setelah ditaburkan, tapi melakukan yaitu pengecoran. Nah, setelah hidup, kemarin umur berkisaran 14 hari, di video-video sebelumnya sudah saya terangkan usia cabai Kopi Tani ini pas umur sekitar 14 hari ataupun 2 minggu saya cor dengan POC buatan sendiri. Nah, adapun POC buatan sendiri kemarin sudah ada di dalam tutorialnya, saya memberikan penjelasan termasuk yaitu bikin dari salah satunya ada leri, gula merah, susu, terus urin kambing, terus M4, ada yang satunya untuk pencegahan. Ini mohon maaf bukan pengobatan Sobat Tani, saya tidak selalu merekomendasikan untuk mengobati. Dan saya selama ini enggak bercerita untuk mengobati layu fusarium, karena layu fusarium setelah kena itu benar-benar membuat ya deblek ataupun payah bagi petani, membuat susah ataupun menjadi momok bagi petani bahwasanya kalau cabenya sampai kena layu fusarium. Jadi Kopi Tani mengajak untuk menjaga ataupun penjagaan sebelum kena layu fusarium. Nah, ini kemarin saya bikin POC-nya, saya tambah satu yaitu trikogenya. Kemarin dosis-dosisnya di dalam pembuatan POC dalam satu ember cat itu sudah saya beritahukan kepada Sobat Tani, dan yang sudah menonton ya mungkin sudah tahu, yang belum menonton coba dicari yaitu di channelnya Kopi Tani, dalam di situ judulnya yaitu tentang POC dari Kopi Tani. Insya Allah akan keluar di situ. Nah, untuk perawatan ini Sobat Tani, saya corkan kemarin sudah saya ceritakan tadi, dalam usia kurang lebih 14 hari bersama dengan yaitu POC. Itu saya aduk satu ember cat. Kemarin itu saya bikin yaitu banyak sekali, tutorialnya ataupun penjelasannya sudah ada. Itu terus dosisnya saya kasih 400 ml dalam satu ember 10 liter. Nah, akhirnya daun cabenya seperti ini Sobat Tani. Alhamdulillah, ini umur yaitu 2 bulan 6 hari. 2 bulan 6 hari ini sudah seperti ini. 2 bulan 6 hari buahnya Sobat Tani bisa tahu seperti ini. Ini cabai lokal, dan yang cabai hibrida mungkin suatu saat akan saya syutingkan lagi ya, mungkin dalam perawatan penyemprotan ataupun yang lain-lainnya. Oleh karena itu subscribe dulu agar mendapat notifikasi ataupun setiap saya tayangkan, saya bikin video tentang cabai ini, ya mudah-mudahan banyak sedikitnya ada ilmunya. Sekedar Kopi Tani ini berbagi sebatas pengalaman Kopi Tani. Jadi kalau Kopi Tani mengajak untuk menjaga ataupun ya, jangan sampai cabai kita ini sudah kena layu fusarium baru kita obati. Nah, mengajak untuk menjaga agar tidak terkena layu fusarium menurut ataupun ala Kopi Tani bertani. Adapun caranya yaitu dicorkan trikogenya, dicorkan di dalam yaitu waktu ikut pengecoran. Bisa ditambah dengan kimia sedikit. Nah, karena faktor dari layu fusarium itu ada salah satunya, kalau saya ataupun Kopi Tani mengatakan itu kebanyakan ataupun overdosis dalam
penyuntian bisa, juga di dalam pengecoran bisa. Terus itu mengeloka ataupun bosok kambium pengantar dari seluruh makanan ataupun zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu, sehingganya dia mati karena kambiumnya sudah bosok, banyak kena pupuk. Itu salah satunya, termasuk dari jamur ataupun kurang sterilnya lahan yang untuk menanam cabai. Ini khususnya untuk cabai Sobat Tani. Adapun layu fusarium banyak juga dialami ataupun menyerang terong, juga banyak juga menyerang tomat. Nah, ini untuk cabai, karena cabai ini ya modalnya besar. Kalau kita tidak waspada, maka kita bisa gagal dan ya kita akan banyak mengeluarkan modal. Nah, intinya Sobat Tani, ini Kobe Tani berbagi dari awal, saya ulangi lagi biar agak jelas. Kalau saya tadi mungkin muter-muter ya kan. Nah, itu cara Kobe Tani ngomong kayak gitulah, mungkin salah satunya trik untuk memperpanjang durasi ya kan. Mohon maaf itu triknya mungkin. Jadi yang jelas Kobe Tani memang seperti ini cara bicaranya, dan Sobat Tani sudah sering mendengarkan. Yang jelas kita pakai trikoge untuk mengendalikan layu fusarium kalau bisa dari awal, yaitu penyemprotan fermentasi di pupuk kandang. Terus kalau tidak bisa difermentasi di pupuk kandang, yaitu cara waktu sudah ditabur itu kita semprot dengan trikoge. Kalau tidak seperti ini cabenya Kobe Tani ini dibikin yaitu mengikuti waktu pengecoran. Jadi kita corkan, waktu kita ngecor boleh kalau di situ POC, yaitu bisa juga dicampur dengan kimia, tapi dikit aja. Kalau Kobe Tani kalau memakai yaitu kimia, contohnya pakai dia itu NPK 1616, itu dalam satu ember 10 liter itu diberikan setengah cangkir aja kalau pas ada POC-nya ataupun dicampur dengan POC-nya. Tapi kalau khusus bisa ditambah sedikit. Nah, jadi kalau pas ada POC, karena di situ yang dominannya adalah organiknya, maka sedikit aja dikasih yaitu NPK-nya ataupun NPK 15 bisa, NPK 16 itu juga bisa, tapi dosisnya kalau pas dicampur dengan ada trikoge-nya itu dikasihkan aja yaitu setengah cangkir aja. Dan secepat mungkin setelah diaduk itu secepat mungkin diaplikasikan. Jadi secepat mungkin diaplikasikan apabila ada pupuk kimianya. Tapi kalau khusus organik itu tidak apa-apa, agak lama nyantai. Jadi seperti itu Sobat Tani, saya mengajak kepada seluruh petani untuk selalu berusaha mencegah lebih baik daripada mengobati, baik dalam aplikasi pengecoran ataupun sterilisasi lahan ataupun di dalam penyemprotan. Nah, ini Sobat Tani bisa tahu, satu pun nampaknya di Z-nya nggak ada yang dia pucuknya kuning ataupun busuk basah, itu nggak ada. Nah, ini insya Allah nanti di tutorial penyemprotan berikutnya dalam trip cabai ini ataupun masa penanaman cabai di akhir 2020 ini akan saya bikin yaitu penjelasan ataupun tutorial ataupun cara untuk mengatasi tidak ada busuk basah ataupun gimana triknya tidak terkena busuk basah cabenya, sehingganya ya alhamdulillah ini semuanya mulus-mulus dari Y yang pertama. Dan sekali lagi cabai belum tentu, kalau menurut Kobe Tani ini
Ini bisa dipahami insya Allah oleh petani cabai semuanya. Walaupun sesubur apapun, ini kalau dilihat sebatas kesuburan sudah subur. Sesehat apapun, kalau dilihat sebatas kesehatan sudah sehat. Dan secepat apapun pertumbuhannya, ini dilihat dari pertumbuhannya sudah cepat. Namun kalau belum merah, belum sampai di karung, belum ditimbang, belum mendapatkan uang, itu belum dikatakan sukses kalau cabai. Karena ada-ada saja. Mudah-mudahan cabai Sobat Tani semuanya, yaitu para komunitas petani cabai Indonesia dalam menanam cabai bisa sukses sampai finish. Tapi tidak menutup kemungkinannya juga banyak sekali kendala-kendala sebelum ditimbang cabai itu, banyak yang terkena penyakit. Jadi ada yang busuk basah, ada yang busuk kering, ada yang layu fusarium. Dan kalau Kobe Tani yang paling memomokkan ataupun yang menakutkan adalah layu fusarium, karena bisa habis satu ladang. Biasanya dipetik 4 kali sudah semuanya layu. Sobat Tani, saya cukupkan di sini. Ini buahnya double-double Sobat Tani. Ini padahal cabai lokal. Dan mohon maaf kalau Sobat Tani menanamnya di pruning ataupun disempel di seping bawahnya. Ini Kobe Tani nggak pernah nanam untuk di seping, karena Sobat Tani bisa tahu ini satu tangkai aja seperti ini satu tangkai seperti ini, dan ini adalah batangnya yang aslinya. Jadi ini tangkainya kalau sampai di seping alangkah sayangnya. Tapi mungkin pengalaman dari macam-macam para petani ya itu dipersilahkan. Yang penting kita sama-sama yaitu bisa berhasil di dalam pertanian. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.